Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22, pencipta dua alam telah menetapkan teladan Rasulullah SAW sebagai teladan yang sempurna. Teladan yang dengan mengikutinya, manusia dapat mewarisi keridhaan Tuhannya. Semua aspek indah dan suci dari kehidupan beliau SAW akan terus bersinar seperti bintang-bintang cemerlang hingga akhir dunia, dan akan terus memandu umat manusia menuju kekasih sejatinya. Hari ini kita akan menyoroti hingga batas tertentu aspek indah dari kehidupan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga beliau dan yang menjadi petunjuk bagi kita selamanya. Kisah-kisah menarik dan peristiwa yang menyegarkan jiwa ini, yang ketika membacanya, seseorang menjadi berkorban dengan 100 nyawa untuk Rasulullah SAW. Bukan hanya untuk dibaca dan dinikmati, tetapi juga merupakan sarana luar biasa untuk memperbaiki kehidupan kita dengan mengamalkannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, manusia yang telah menunjukkan contoh kesempurnaan melalui dirinya, sifat-sifatnya, amalannya, perbuatannya, dan melalui aliran kuat, kekuatan rohani, dan kesuciannya, baik secara ilmu, amal, kejujuran, maupun keteguhan. Manusia yang paling sempurna dan merupakan insan kamil, serta nabi yang sempurna, yang datang dengan keberkatan sempurna, yang melalui kebangkitan dan pengumpulan rohani, kiamat pertama dunia menjadi nyata, dan seluruh alam yang mati menjadi hidup dengan kedatangannya. Nabi yang diberkati, Khatamul Anbiya, Imamul Asfiya, Khatamul Mursalin, Fakhrun Nabiyyin, yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Itmamul Hujjah Ruhani Khazain jilid 8 halaman 308. Seluruh kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi bahwa beliau mencintai kebaikan, dan sepanjang hidupnya beliau terus berjalan di jalan ketakwaan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." An-Najm ayat 4 hingga 5. Dan tidaklah ia berbicara menurut keinginan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kesaksian ini telah berulang kali kita lihat melalui perkataan istri-istri suci beliau. Pada saat wahyu pertama, Hadrat Khadijah radhiyallahu anha menghibur beliau dengan mengatakan, "Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan Anda. Anda menyambung silaturahmi, Anda menolong orang-orang yang lemah, Anda berusaha mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah hilang, Anda menghormati tamu, dan Anda menolong dalam urusan-urusan yang benar." Di sisi lain, ketika seseorang bertanya kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ini adalah bukti jelas bahwa Raja dua dunia, pemimpin kedua alam, kebanggaan seluruh makhluk Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menunjukkan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat melalui teladan terbaik dan suci beliau dalam setiap aspek kehidupan, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, tidak mungkin menemukan contoh seperti teladan beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberi kita petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan setelah pernikahan, tetapi juga mengarahkan kita untuk berdoa, melakukan istikharah, dan mengutamakan ketakwaan dalam memilih pasangan sebelum menetapkan hubungan. Sehingga sejak awal beliau telah mengajarkan cara memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan. Pernikahan adalah ikatan yang indah. Untuk menjaga keindahannya perlu dijalani dengan perasaan dan kasih sayang yang harus ada dari kedua belah pihak keluarga.
Tetapi ketika memulai pekerjaan yang baik dan suci ini dengan memperhatikan doa dan pencapaian cinta Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan keberkatan dan kebaikan di dalamnya. Mencari kebaikan saat menetapkan hubungan. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu pada suatu kesempatan pernah bersabda dengan sangat indah, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebaikan yang sangat besar kepada kita dengan menunjukkan jalan yang jika kita mengikutinya, insya Allah pernikahan pasti akan menjadi sumber kebahagiaan, dan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu menjadi sumber ketenangan dan kasih sayang, akan tercapai. Langkah pertama yang beliau ajarkan adalah bahwa tujuan pernikahan haruslah Zatuddin, yakni keagamaan. Pernikahan tidak boleh didorong oleh kecantikan atau ketampanan, atau untuk mendapatkan harta dan kekayaan, atau hanya karena keturunan yang tinggi. Pertama-tama, niat harus baik. Kemudian setelah itu, hal kedua adalah melakukan banyak istikharah sebelum pernikahan. Dikutip dari khutbah Jum'ah tanggal 25 Desember tahun 1911, diterbitkan dalam Khutbatin Nur halaman 518-519. Qaulan sadidan, dasar hubungan yang abadi. Pada saat nikah, ayat-ayat tentang takwa dan qaulan sadidan, yakni perkataan yang benar, dibacakan untuk menarik perhatian kita dan memberitahu kita bagaimana kita dapat membangun masyarakat yang seperti surga. Huzur Anwar Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz pada suatu kesempatan bersabda, perhatikanlah nasihat-nasihat Al-Quran pada saat nikah, bertakwalah, gunakanlah qaulan sadidan, yakni perkataan yang benar, maka hal-hal buruk ini tidak akan pernah terjadi. Hak yang tidak sah yang Anda ambil adalah kebohongan, dan dengan kebohongan juga Anda melakukan syirik. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika kalian menuntut fatwa atau keputusan secara tidak sah dariku, berarti kalian mengisi perut kalian dengan api. Jika kalian menjauh dari takwa, maka pasti kalian akan jatuh ke dalam pangkuan syirik. Oleh karena itu, mohonlah ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala sembari beristighfar, dan selalu ingatlah akan rasa takut kepada Allah. Tujuan pernikahan. Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dalam sebuah khutbah yang disampaikan pada kesempatan pernikahan bersabda, nikah dan pernikahan adalah sarana yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk memperbanyak keturunan manusia, di mana dua keluarga disatukan, dua individu disatukan, dan Islam telah menetapkannya sebagai perbuatan yang sangat terpuji. Ketika ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menikah, mereka akan menjalani kehidupan membujang, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukanlah dari golonganku. Aku menikah, aku juga memiliki pekerjaan, dan aku juga memiliki anak-anak. Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah bahwa ada kesibukan hidup dan juga tanggung jawab. Maka hal ini hendaknya selalu diingat oleh setiap pasangan Ahmadi. Jika ada tujuan di depan, maka setiap langkah yang diambil oleh pasangan baru dalam kehidupan akan diambil dengan pemikiran bahwa saya adalah orang yang mengamalkan perintah Allah Ta'ala, dan ketika seseorang mengamalkan perintah Allah Ta'ala, maka setiap aspek pemikirannya berusaha mengarah pada hal yang dapat memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Dengan demikian, hubungan satu sama lain menjadi semakin baik. Seseorang yang memperhatikan satu sama lain, memperhatikan perasaan satu sama lain, memperhatikan emosi satu sama lain, dan dengan cara ini, ikatan ini, perjanjian satu sama lain ini, tidak lagi menjadi perjanjian duniawi, melainkan menjadi perjanjian untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Dan kemudian, generasi yang akan lahir selanjutnya juga menjadi generasi yang saleh dan baik.
Dan inilah yang seharusnya menjadi tujuan pernikahan seorang Muslim Ahmadi.